Oke, baik teman-temanku, selamat datang di video ini. Kali ini saya akan membahas terkait segitiga maut. Oke, saya memberikan namanya segitiga maut ini karena saya tidak tahu ini namanya apa ya. Jujur saya tidak pernah menggunakan ini. Jadi saya sebut saja sebagai segitiga maut. Nah, segitiga maut ini sering sekali digunakan oleh banyak siswa ya, baik SMP atau SMA untuk belajar fisika. Dan saya pikir kalau ini digunakan secara terus-menerus akan menjadi kurang baik begitu, kurang baik untuk perkembangan kognitif yang menggunakan. Mengapa seperti itu nanti akan saya tunjukkan. Nah, secara tidak langsung saya ingin mengatakan ini tidak sebaiknya digunakan saat belajar fisika, gitu ya. Mengapa? Nanti saya akan tunjukkan. Nah, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan, apapun yang nanti saya bicarakan di sini itu tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi saya dan pengetahuan saya begitu. Jadi saya tidak ingin mengklaim ini sebagai kebenaran mutlak. Kamu tentu saja boleh untuk mengkritisi bahkan sama sekali tidak menyetujuinya, gitu ya. Tapi biarkan saya menyampaikan pendapat saya. Nah, satu-satunya alasan saya mengatakan ini kurang baik atau bahkan tidak baik untuk belajar fisika adalah ini segitiga maut ini. Misalnya saat kamu mempelajari kecepatan, hubungannya dengan jarak dan waktu, itu kamu pasti menggunakan untuk menghafal gitu ya. Jadi ini menghafal menurut saya adalah hal yang paling apa namanya, yang paling kurang baik, metode paling kurang baik gitu ya untuk belajar fisika. Nah, tapi sebelum saya lanjut, mari kita lihat. Mungkin kamu bisa berargumen kalau kita menghafal fakta-fakta atau data-data bagaimana? Fakta atau data-data. Misalnya dalam fisika, apakah tidak perlu menghafal satuan? Misalnya satuan dari besaran pokok panjang adalah meter. Nah, perlu saya sampaikan, ya mungkin boleh saja kita mengatakan ini penting menghafal beberapa fakta, tapi mari kita coba lihat ini saya tunjukkan. Einstein ketika ditanyai terkait berapa kecepatan bunyi atau laju bunyi gitu ya, dia langsung mengatakan saya tidak tahu gitu ya. Jadi saya tidak perlu membebani pikiran saya dengan fakta-fakta yang dengan mudah saya temukan di eh, dalam buku pelajaran. Nah, saya sangat setuju hal-hal yang seperti ini, fakta-fakta dan data-data dalam fisika tentunya ada di buku gitu ya. Tapi memang akan memudahkan jika kita hafal, memudahkan kita. Misalnya kalau kita mengerjakan soal-soal besaran dan satuan, konversi satuan, tentu saja akan memudahkan kita mengerjakan beberapa soal gitu. Tapi perlu kita ingat lagi, itu hanya memudahkan, bukan berarti kita tidak bisa kalau kita tidak menghafal gitu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kalau menghafal diterapkan dalam eh, mempelajari konsep gitu ya. Konsep ini abstraksi dari sebuah realita. Jadi misalnya orang-orang yang menggunakan segitiga ini akan dengan sangat cepat gitu ya. Saya tidak tahu mengapa siswa-siswa sangat doyan dengan yang cepat-cepat gitu. Ya mirip dengan makan mie instan ya. Cepat, disajikan cepat, langsung makan mungkin kayak gitu. Jadi mungkin rasa laparnya akan pengetahuan sangat besar. Jadi ingin yang cepat-cepat. Kamu bisa dengan mudah menuliskan ini. P sama dengan S per T. Lalu kamu menuliskan apa namanya? T sama dengan S per V. Lalu kamu menuliskan S sama dengan V dikali T. Karena kamu hafal, kamu dengan mudah mengerjakan ini. Tapi pertanyaannya, kamu paham nggak apa yang kamu tulis gitu ya? Nah, kalau kamu tidak paham, ini untuk apa? Bukankah sama saja kamu menuliskan X sama dengan Y per Z, sama aja nilai kebenarannya gitu. Jadi, saat menghafal digunakan untuk mempelajari konsep-konsep dalam fisika, saya yakin ini akan sangat berdampak buruk. Nah, saya sebagai guru pernah mengalami, bahkan setelah siswa menggunakan segitiga ini dalam kertas ujiannya, dia masih salah menuliskan ini, gitu ya. Jadi artinya menghafal itu selain
tidak menumbuhkan, saya akan tunjukkan tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kamu, itu sangat cepat kamu lupakan gitu ya kalau kamu tidak paham. Nah, jadi saya harap mungkin ini masih di pertengahan video, kamu bisa mulai mengurangi penggunaan segitiga ini. Ya, mungkin kamu berkenalan dengan segitiga ini dari guru lesmu atau temanmu atau kamu sendiri yang cari di internet. Tapi saya mau sampaikan ini sedikit guru untuk mempelajari fisika. Mengapa? Mari kita coba lihat apa sih itu menghafal. Eh, Kalau kamu pernah dengar terkait taksonomi Bloom, terkait klasifikasi eh, yang berdasarkan hierarki ya atau tingkatan eh, kognitif manusia, menghafal itu atau mengingat itu di level yang paling dasar gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau kamu selalu menghafal, menghafal dan menghafal, maka saya akan katakan, berani katakan, pengetahuanmu tidak akan bertumbuh gitu ya. Jadi kemampuan berpikirmu tidak akan bertumbuh ke level yang paling tinggi, yang mana diharapkan kamu bisa berada di semua level ini seharusnya begitu. Nah, itu salah satu argumen yang saya bisa berikan mengapa menghafal kurang baik. Selain itu, menghafal, entah itu menghafal konsep atau menghafal data-data, kamu akan temukan kalau kamu belajar fisika dengan sungguh-sungguh sangat banyak fakta dan data-data, sangat banyak rumus data dan lain sebagainya dalam fisika. Pertanyaannya, kamu ingin menghafal itu semuanya? Gitu ya. Jadi, saya pikir tidak ada orang yang sanggup menghafal semua hal-hal dalam fisika gitu. Nah, untuk menjelaskan ini lebih sederhana atau mungkin nanti akan sedikit lebih rumit, saya coba berikan analogi gitu ya. Dari tadi yang sudah saya bahas, saya bisa menyimpulkan segitiga maut yang saya maksud tadi ini, saya tidak tahu namanya apa gitu. Ini mirip dengan segitiga Bermuda yang mungkin sudah sering kamu dengar gitu ya. Kalau di segitiga muda, sorry, kalau di segitiga Bermuda kita dengar seling terjadi apa namanya? Pesawat hilang di sana, mungkin ada sekitar 5 sampai 7 ya. Nanti kamu silakan cek kebenarannya. Nah, orang-orang menganggap ini adalah tempat yang paling misterius, lautan yang paling misterius. Apakah benar ini masih pro kontra? Tapi saya tidak fokus ke situ, tapi saya fokus ke tempat ini bisa menghilangkan pesawat dan jumlahnya cukup banyak ya, 5 sampai 7. Saya tidak tahu pastinya. Nah, lalu apa yang dihilangkan oleh segitiga maut? Yang saya maksud dengan segitiga maut ini, segitiga maut. Ya, mungkin kata segitiga maut terlalu berlebihan, tapi saya suka dengan kata itu. Apa yang dihilangkan oleh eh, segitiga ini? Oke, kalau hilang itu mungkin dari suatu keadaan ada menjadi tidak ada, tapi di sini hilangnya malah dari suatu ketiadaan menjadi tidak pernah ada gitu ya. Jadi kalau kamu sering menggunakan ini, kamu menghafal, tadi sudah saya tunjukkan, kemampuan kognitifmu hanya akan ada di eh, level ini, level apa itu namanya, level C1, disebut C1 ini paling dasar. Kalau kamu selalu di sini, maka saya tidak harap atau mungkin tidak bisa mengharapkan kamu bertumbuh ke arah sana. Jadi mandek, pemikirannya mandek, cara berpikirnya ya begitu-begitu saja, cara belajarnya begitu-begitu saja menghafal. Nah, ini akan menjadi buruk lagi kalau kamu gunakan untuk mempelajari hal lain gitu. Jadi bisa kita lihat ya, kemampuan seorang yang harusnya dalam berpikir, maksud saya kemampuan yang dalam berpikir yang seharusnya berkembang itu menjadi tidak muncul atau dalam hal ini saya sebut dalam tanda petik menghilang gitu. Jadi silakan kamu ingin memilih pengetahuanmu, mohon maaf, kemampuanmu untuk berpikir ingin menghilang atau bagaimana, itu terletak pada pilihanmu. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini semuanya ingin menunjukkan bahwa menghafal itu kurang baik. Mohon maaf, saya harus mengingatkan, saya tidak mengatakan tidak baik begitu ya. Kalau diterapkan pada hal-hal lain, subjek lain, mungkin menghafal justru bagus. Gitu. Tapi saat kamu belajar fisika, khususnya saat kamu mempelajari konsep, itu saya katakan sebaiknya tidak menggunakan hafalan. Yang salah satunya menggunakan segitiga ini. Mungkin ada bentuk lain saya tidak tahu. Termasuk juga rumus-rumus cepat ya. Mungkin kamu juga sering mencari rumus cepat, kumpulan rumus-rumus, buku kumpulan rumus-rumus. Ini semuanya membuat kamu menjadi tidak paham. Nah, mari kita coba lihat apa sih perbedaannya kalau saya paham dan kalau saya hanya menghafal gitu ya. Oke, ini sumbernya dari, saya tidak tahu ini universitas apa. Sepertinya ada datanya di atas. Ya, ini Central Florida.
Oke, kita nggak akan baca semuanya, karena pada dasarnya saya juga kurang baik dalam bahasa Inggris. Perbedaannya level 1 dan level 2 tingkatan kognitif ya, mengingat dan memahami. Jadi tadi saya menyarankan kita memulai mempelajari konsep fisika itu dengan memahami, bukan mengingat. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kalau kita memahami gitu. Nah, maaf, apa yang terjadi kalau kita menghafal dan memahami? Kalau kita menghafal, itu kita tidak bisa, ya tidak memiliki kemampuan atau kesulitan saat menjelaskan ide kepada orang lain. Kita hanya bisa menyebutkan atau menyebutkan ulang kata-kata yang kita pelajari, yang kita hafal. Sementara kalau kita paham, itu kita bisa apa namanya menjelaskan dalam bahasa kita sendiri, kalimat kita sendiri. Kita memiliki kemampuan untuk menjelaskan itu. Nah, nanti kamu bisa baca, ini ada alamatnya, kamu bisa baca selebihnya. Nah, saya pilih hal yang lain. Berikutnya adalah perbedaannya ini. Kamu, eh, kalau metodenya menghafal, kamu akan menghafal. Nah, apa yang terjadi? Kamu akan memiliki masalah dalam penyelesaian masalah. Jadi, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Terlebih ini ketika ada perubahan apa namanya komponen atau misalnya kalau kita belajar fisika ya, nanti akan saya tunjukkan satu soal. Kalau soalnya berbeda dengan contoh-contoh soal yang pernah diberikan gurumu, kamu akan komplain ini sulit sekali tidak pernah dipelajari. Padahal karena metode belajarmu yang kurang baik gitu ya, karena kamu menggunakan metode menghafal. Nah, walaupun sebenarnya saya tidak tahu apakah gurumu yang merangsang kamu untuk menggunakan metode menghafal, apakah gurumu yang menuntun ke sana, saya tidak tahu. Tapi saya mencoba membuat video ini supaya mungkin kamu memiliki pandangan lain tentang bagaimana mempelajari sebuah konsep, terutama saat belajar fisika. Nah, kita lihat perbedaannya saat kamu memahami gitu ya. Kalau kamu memulai dari C2 saat mempelajari konsep fisika, nanti kita lihat contoh soalnya. Eh, Kamu berusaha untuk memahami dan ini bisa gitu ya. Kamu bisa apa namanya melakukan penyelesaian masalah gitu. Ini bahkan jika soal-soalnya sangat berbeda dengan contoh-contoh soal yang pernah dibahas di kelas gitu. Jadi kamu bisa melihat dengan konsep-konsep itu masalah yang disajikan. Jadi kamu bisa menyelesaikannya gitu. Jadi kamu bisa melihat sudut pandang yang lain dari konsep-konsep yang sudah dipelajari. Jadi tidak terpaku pada hal yang kamu baca. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi saya katakan kita akan coba melihat contohnya. Contohnya bagaimana? Misalnya seperti ini. Ini soal terkait hukum Newton kedua. Mungkin kamu dengan mudah ya. Saya tidak tahu bagaimana apa namanya urutan penulisannya. Oke, kita ingat dulu hukum Newton kedua itu adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan gitu ya. Jadi konsepnya adalah seharusnya percepatan itu berbanding lurus dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Seharusnya seperti itu cara mempelajari. Jadi kalau ada satu benda masanya m, semakin besar masanya, maka kecepatannya atau perubahan kecepatannya akan sangat atau akan menjadi kecil gitu ya. Atau susah membuat dia mengalami perubahan kecepatan. Kenapa? Karena dia masif, masanya besar. Nah, selain itu, hal yang berpengaruh tentunya adalah gaya. Kalau gaya yang diberikan, gaya itu gampangannya tarikan atau dorongan gitu ya. Semakin besar jumlahnya, jumlahnya ya, bukan semakin banyak. Kalau gayanya banyak tapi jumlahnya resultannya sedikit, sama aja bohong gitu ya. Kalau resultan gayanya besar, maka tentu saja bisa kita bayangkan akan membuat percepatannya juga semakin besar. Harusnya secara sederhana dipelajari seperti itu. Nah, tapi malah kebanyakan orang mempelajari, saya tidak tahu apakah seperti ini cara nulisnya. Nah, kalau ada soal seperti ini, diketahui 2 Newton dan masanya setengah gram, bagaimana mencari percepatannya? Nah, dari rumus ini mungkin saya tidak tahu bagaimana cara menghafalnya. A adalah F per M gitu ya, jadi menghafal. Oke, gayanya adalah 2 Newton dan masanya adalah setengah gram, berarti diubah ke kilogram dulu. Nanti dibagikan 0,5 gram gitu ya. Nah, hasilnya adalah sekian. Nah, oke mungkin sampai di sini tidak ada masalah. Tapi saya ingatkan sekali lagi,
Saya pernah menemukan siswa yang menulis, by the way saya adalah guru fisika, menulis percepatan adalah massa dibagi gaya gitu ya. Nah, dan di lembar jawabannya dia menggunakan segitiga maut ini. Jadi tetap saja ya, dia sudah menggunakan segitiga ini untuk alat bantu menghafal, tetap saja lupa, lupa gitu ya, lupa lagi kuncinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika masalahnya tidak sesederhana ini gitu ya, tidak dengan rumusnya bisa langsung selesai, tapi butuh sedikit dikembangkan lagi untuk menyelesaikannya, butuh sedikit pemikiran, alur, alur berpikir. Nah, kalau kamu tidak paham konsep dasarnya atau kamu tidak paham hukum Newton ini, kamu akan kesulitan untuk mengerjakan contoh yang ada di kanan ini, yang saya bulati, sistem kontrol massa gitu ya. Nah, pada dasarnya orang yang paham hukum Newton kedua, eh, benar-benar paham maksud saya bukan sekedar menghafal, tidak akan mengalami kesulitan saat disuruh mengerjakan apa namanya soal yang kedua ini. Tapi kalau kamu menghafal, saya yakin kamu akan kesulitan mengerjakan ini. Nah, walaupun memang harus kita akui kita butuh matematika, tapi matematikanya untuk mengerjakan ini saya pikir yang dasar-dasar saja ya, aritmatika dasar, penjumlahan, perkalian, lalu pembagian dan pengurangan. Gitu. Jadi seharusnya bisa kalau paham konsepnya. Oke, baik. Saya tidak akan menyimpulkan. Silakan kamu simpulkan sendiri apakah yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. Dan saya harap sekali lagi kamu bisa memilah-milah ya apakah ini omong kosong atau bagaimana. Dan sekali lagi kamu boleh untuk tidak setuju sama sekali dengan yang saya sampaikan. Gitu ya. Karena ini adalah pengalaman saya yang saya coba buatkan dalam bentuk video ini. Ya, saya seringkan ke kamu dan saya berharap memang bisa membantu kamu gitu ya. Jadi untuk mulai belajar dengan ya mungkin cara yang sedikit lebih baik dibandingkan menghafal gitu. Nah, kalau kamu memang tidak setuju gitu, kamu boleh memberikan komentar di kolom komentar gitu. Nah, kalau menurut kamu menghafal itu sangat baik mungkin gitu atau ada baiknya silakan sampaikan di kolom komentar gitu supaya saya dan teman-teman yang lain bisa memiliki pandangan yang lain juga. Begitu, sampai di sini dulu pembahasan saya. Eh, saya tidak tahu apakah video ini membantu, tapi ya mudah-mudahan kita bertemu kembali di video saya yang berikutnya. Terima kasih.